Kak ini belum belum on mic Kak? Atau emang belum? Oh iya ya, maaf maaf lupa lupa. Ah, ya. Oke, sedikit disclaimer untuk soal yang ini, seingat gua ada satu soal yang jawabannya aneh. Tapi gue lupa yang mana, jadi ya dikerjain aja dulu. Oke, yang pertama ini soalnya misal ini nilainya ada, volatilitasnya aja. Volatilitas itu seingat gua itu terakhir itu tahun lalu itu dikasih tahunya itu sigma. Eh, tahun ini yang mau minta kepastian dulu ini yang sama Bu Novri masih sigma kan yang namanya volatilitas atau sigma kuadrat. Ada yang bisa bantu? Oke, sigma ya. Oke, jadi masih sama dengan tahun sebelumnya. Oke, pertama nilai awal nilai awalnya 25 bergerak dengan volatilitas ini artinya sigmanya 0,37 per tahun dan suku bunga ini eh, R. Karena nanti ada yang beda lagi, ada ini 0,05 per tahun. Periodenya itu setengah tahun. Yang pertama, peluang dunia nyata untuk menentukan harga opsi call dengan strike price 50 dan laju pengembalian saham 20. Oke, ini yang kalau nggak salah ini yang soalnya memang ngaco karena strike price 50 itu benar-benar gede ya. Nah, sekarang pertama-tama itu ini kan kan kalau opsi itu ada naik binomial, ya ini pakai binomial. Kalau untuk binomial yang pohon ya. Kalau binomial yang pohon, hmm, gue lupa. Kayaknya enggak deh, karena binomial yang pohon ada di yang lain. Artinya, berarti ini dapat ini 0,05 kali setengah. Ini 0,37 kuadrat kali setengah kurang satu. Ini setelah ini dapat, ambil D sama dengan 1/U. Habis itu dilihat ya, langkah selanjutnya dilihat VU sama VD-nya. Dengan VU itu sesuai yang dari ini diminta, harga opsi ya. Harga opsi masih pakai hmm, ini juga. Artinya nggak ada deposito. Ini harga normalnya. Oh, bentar. Oh, kalau gitu, ini sorry, salah kopas artinya. Ini pakai, ya ini pakai binomial yang, sudah.
Tengah ini F pangkat 0,37 kuadrat kali setengah kurang 1. D-nya sama dengan 1/U. Oke, misalkan V0 dengan peluang P ke VU. Oke, ini sorry salah. Karena ini ternyata pakai yang eh, apa namanya yang hmm, pohon binomial. Nah, soal ini itu kedua permasalahannya itu ini VU itu nggak sampai 50. Ini kan strike price-nya 50. Artinya ini itu 25 kali kurang 50 ya. Artinya ini dalam waktu setengah tahun naik 2 kali lipat itu kan masuk akal. Sebenarnya bisa dihitung U-nya berapa. Tapi biar nggak terlalu lama, ini skip aja. Tapi artinya ini kan nggak mendekati sampai 2 kali lipat lah nilainya. Nah ini bisa dicari. Ini artinya ini max. Ini 0. Ini otomatis 0 karena kalau naiknya aja 0, begitu turun ini 0. Makanya ini yang soal ini sebenarnya itu eh iya seingat gue ini soal yang bermasalah karena begitu ini 0 ke belakang itu kan pakai yang ini V0 pangkat RT sama dengan PVU tambah itu kurang PVD, tapi ini semua 0. Ini 0, ini 0. Artinya nilainya 0, nggak peduli hmm, nggak peduli berapapun gitu. Kalau risk neutral kan pakai R-nya 0,05, kalau reward pakai 0,2. Tapi kalau returnnya 0,2 dalam waktu setengah tahun tetap nggak bakal nyampe 50. Jadi ini soal yang apa namanya? Ini sempat ngebingungin gua juga waktu tahun lalu karena ya memang begini begitu saya gua nanya ternyata banyak yang jawab nol juga dan nggak tahu apakah itu dianulir atau enggak. Artinya kalau misalnya hmm, strike price-nya masuk akal ya mungkin mungkin akan dibuat masuk akal. Itu langkahnya sama. Kalau yang ini gua copy yang ini salah copy, mestinya yang dipakai yang di bawah saja. Karena itu eh, nambah porsi kalau ada deposito segala macam. Tapi yang dipakai yang ini dan peluangnya ini bisa diturunin kalau pakai yang dua persamaan ini tambah PERT. Ini delta 0B tambah BERT. B itu yang ditabung di bank
Nanti ini kalau misalnya lupa gitu, ya ya sebenarnya sebaiknya dihafal dan dimengerti. Tapi kalau emang amit-amit lupa gitu, eh, kayaknya bisa diturunin pakai ini, terus dari bentuk ini akan diperoleh F pangkat min RT. Nggak, nggak usah gua turunin. Oke, kalau mau misalnya perlu nurunin manual atau lupa, dari dua ini, EU sama PD-nya itu, ini kan nggak diketahui, jadi ini biarin aja. Terus ini soft, tapi karena ngincernya ngincernya dari ke sini, ini boleh dalam bentuk VU dan VD. Kalau ini ngesolve-nya gimana, gua rasa udah pada ngerti. Ini ya dikurangin saja, terus habis itu substitusi. Habis itu bikin ke format yang V0E pangkat RT sama dengan PVU tambah satu kurang PVD. Nah, jadinya itu P-nya udah diketahui. Setelah P diketahui baru dihitung dengan kalau risk neutral pakai yang R, kalau yang dalam dunia nyata pakai yang alpha. Oke, karena ini soalnya sebenarnya rusak. Nah, kalau untuk yang tahun lalu sebenarnya gua juga nggak tahu. Bukan lupa nggak tahu apakah soal ini dianulir atau enggak. Tapi untuk tahun ini misalnya soal ini keluar lagi, itu strike price kemungkinan besar bakal diturunin. Ya kalau 50 itu eh, amannya sih ya ya kalau mau aman dicari U-nya berapa, habis itu dikali 25. Ini seingat gue masih masih jauh sekalipun pakai yang 0,2. Ya kalau ya bisa ditembak sih, dan karena emang ini soal hasilnya 0,0 semua. Oke, sekarang lanjut yang ini. Ini modal awal X, informasi yang relevan, sama ketebalan. Investasinya segini, sisanya ditabung. Ini suku bunganya. Payoff dengan P, tidak sama sekali. Nggak ada. Oke, ini di PPT emang ada contoh soal yang sama. Mirip, cuma beda angka. Artinya investasi, bentar, biar samain, mau ngintip dulu. Eh, Bentar, namanya variabelnya pasti W ya, kalau nggak salah. Ini gua cek dulu. Oh, X besar.
X besar sama dengan, ini kan dua kasus, antara naik atau turun. Kalau naik, hmm, oke, X itu kan terdiri dari duit di bank sama investasi. Duit di bank kan udah berkurang satu kurang AX karena itu digunakan untuk investasi. Yang pertama, ditulis dulu. Ini kan udah ada suku bunganya. Jadi, artinya ini langsung aja kalau gitu, X sama dengan 0,04. Artinya 1,04 dikali 1 kurang investasinya kan segini, X. Ini juga sama, karena duitnya nggak dipakai semua. Nah, ini kan bedanya itu kalau naik atau turun. Kalau ini naik, kita di sini ini peluangnya P sampai. Terus jika yang A begini, rumus peluang investasi berhasil pada akhir 1 tahun. Intinya ini nyari P-nya berapa ya. Terus kan dikasih, oh sebentar, saya gabung. Oke, kayak ekspektasi X itu dengan ini X tambah P tambah 1,04 kurang ini 1 kurang P. Betul. Peluang investasi berhasil itu sudah. Oke, kalau di latihannya itu ini ada informasi yang kurang juga karena yang kalau A misalnya dikerjain, kalau yang di PPT-nya Bu Nofri itu udah dikasih fungsi utilitasnya. Artinya ini bukan sekedar ekspektasi X. Dan ini ngambil dari informasi soal B. Gabung dengan peluang P setelah 1 tahun atau tidak sama sekali. Ya, UX itu kan fungsi logaritma, ini ambil ini.
P-nya ini seperti ekspektasi biasa, P dikali ini log 1,4 1 kurang alfa X tambah 4 alfa X tambah 1 kurang P log 4 1 kurang alfa X. Oke. Nah, dari sini diturunkan terhadap alfa. Ini turunan parsial. Ini kita perlu nilainya 0, terus dapat alfanya berapa, terus dapat P-nya berapa. Nah, kalau ngitung alfa sama P-nya itu nanti kerjakan sebagai latihan. Terus yang kedua itu, yang B itu, modal awal 150 juta, artinya X-nya itu 150 juta. Berapa peluang investasi yang harus dimiliki? Investor memiliki fungsi utilitas logaritma dan hasil yang diinginkan adalah 50 juta pada akhir tahun. Sebentar. Ini artinya itu hmm, ekspektasi ini sama dengan 50 juta. Tapi loh 50 juta gede juga. Eh, cukup gede nggak ya? Kayaknya nggak cukup gede. Kita modal awal sama satuannya itu berapa uang investasi yang harus dimiliki. Nilai investor memiliki fungsi utilitas logaritma dan hasil yang diinginkan adalah 50 juta di akhir tahun. Atau ini ekspektasi X. Tapi di bilangnya ada fungsi utilitas logaritma log 50 log X sama ekspektasi sepertinya enggak ya. Artinya X-nya sama ekspektasi hasil yang diinginkan 50 juta.
Hmm. Oh, atau mungkin di ini kalau perkiraan gua eh, dengan ininya ekspektasi X-nya itu ini jadi 200 juta. Terus D 2/2 alfa ekspektasi X sama dengan nol. Oh, oh, kemungkinan besar dengan gini kan dapat alfanya itu fungsi dari T. Kemudian eh, cari alfa sehingga ekspektasi X sama dengan 200 juta. Terus begini, kalau buat perhitungannya, eh, ini yang lainnya itu diturunin dulu deh. Salah, salah. Oke, kalau buat perhitungannya, tuh ini kan 2/2 alfa sama dengan E per log 1,04 itu kurang X. Ini kali turunan dalamnya 1,04 X tambah 4X. Oke, kali itu negatif 1,04 X per log 1 kurang alfa X sama dengan 0. Terus X-nya kan diketahui awalnya 150 juta. Habis itu hmm, disubstitusikan.
Untuk ngitungnya gue nggak karena ujung-ujungnya nguli juga, jadi uh, kan yang penting idenya dulu. Ini masukin ke sini, ini dapat alfa dengan berapa P tambah berapa gitu. Karena yang variabel sisa P. Persyaratannya kan kalau ada investasi ini, alfanya lebih besar dari 0. Maka P-nya harus berapa sehingga alfanya lebih besar dari 0. Nah, dengan kriteria itu, kita ambil ekspektasi X besar, ini P kali 4 1 kurang alfa tambah 4 alfa X. Ini angkanya, kan udah pada tahu ya. 4 kurang alfa X. Ini substitusi alfa. Ini kan dalam bentuk P kan, X diketahui berapa. Terus ini sama dengan 200 juta. Habis itu ini dihitung terus dapat P-nya berapa. Dan kalau perlu dicek apakah dengan P ini, apakah alfanya lebih besar dari 0 ini untuk memastikan. Kalau sepemahaman gua soal ini ngarahnya ke situ. Ya, dua soal udah kelar, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, lanjut dulu aja. Ini diatur dulu biar ada 4. Oke, lanjutnya ini fungsi utilitas pangkat atau logaritmatinya. Untuk kasusnya ambil dulu. Nah, kalau ini eh, permasalahan notasi itu juga masih sama ya. Karena ada buku yang log itu nge-refernya ke learn. Dan ada juga yang log benar-benar log as in pangkat 10 gitu. 10 pangkat. Enggak, 10 pangkat ya. Nah, kalau yang begini, diasumsikan saja lognya itu kayak learn makainya. Karena ya ujung-ujungnya bentuknya mirip juga. Jadi fungsi utilitasnya masih bisa dipakai. Tetapi wajarnya sih begitu karena udah biasa pakai log juga. Sebentar, ini ada yang itu ya, dipindahin dulu. Wah, pada turun. Oke, mohon maaf karena ada gangguan. Ini ada permasalahan, ternyata case-nya perlu lebih besar.
Oke. Yang atas nanti kalau perlu dirilis, gua betulin nanti aja. Ini nanti, ya kita bisa lanjut dulu. Oke, pertama-tama artinya ngambil UX-nya sama dengan logaritma. Ini adalah salah satu dari dua jenis investasi. Ekspektasi return, artinya ini return 1 sama dengan 4 juta. Terus ini volatil 1, sigma 1, 0,2. Return 2, 0,5 juta. Ini itu volatilitasnya 0,58 ya. Artinya untuk misalkan investasi satu, anggap aja W1 dan W2. Kita perlunya itu fungsi pangkat atau logaritma. Ekspektasi dari, oke, artinya menentukan ini ya, atau ekspektasi dari fungsi utilitasnya lebih kecil. Hmm, bentar. Kayaknya kita ngambil bahan deh yang itu. Hmm, portfolio. Sebentar, sebentar. Agak bingung juga yang ini karena nggak tahu pakai yang mana. Atau pakai yang, oh, oke, oke. Ini juga salah ternyata. Salah ambil. Oke, artinya ini bukan kasus yang tuh kalau yang pakai fungsi itu untuk kalau mau kalau nyari porsi juga. Kalau ini hmm, perlu
T-nya yang ini. Oke, artinya ambil alfanya, semua portofolio yang memiliki return apa? Oke, sekarang misalkan kitanya dibikin jadi 1 juta, artinya ambil sebuah alfa 1, W1 sama dengan 1 juta, return alfa 2, W2 itu sama dengan 1 juta, 1 juta. Nah, ini tujuan ini itu adalah jadi ada satu bagian yang ini kan ada 2 komponen, ekspektasi sama variansi. Dari 2 komponen tersebut ada satu yang disamain. Terus kan kriteria pilih misalkan anggap aja W bintang. Kriterianya itu ekspektasinya itu lebih besar atau sama dengan, dan variansinya itu lebih kecil. Kalau variansinya sama dengan itu, ini kalau strict ingin mengambil W bintang, kalau kondisinya ekspektasi dan variansinya sama itu, nanti jadinya itu bisa dipilih masing-masing. Terus stasiun yang paling menguntungkan itu jadi alpha 1 kali return W1 ya. Dan alpha 1 kali 4 juta sama dengan 1 juta. Alpha 1 sama dengan 1/4. Dengan cara sama, alpha 2 sama dengan 1/5,5. Terus dengan itu, potensi kan udah dapat potensi. Tuh ini sama dengan tuh dengan 1/4 kuadrat kali tuh kan 0,2. Yang satu lagi juga sama. Mau nanya dong nggak? Ya, Tuh dia dari 4 juta sama 5,5 juta tiba-tiba jadi 1 juta tadi dari mana ya? oh 1 juta itu, eh oh oke oke. 1 juta itu angka yang sebenarnya sih angka ngasal, cuma kan dipilih angka yang nggak nyusahin lah. Kalau dipilih angka yang nggak nyusahin, intinya gitu. Kalau pilih satu kan 1/4 juta gitu. Desimalnya terlalu kecil. Makanya dipilih 1 juta karena jutanya kan bisa dibuang gitu. Jadi alfanya bisa dipilih ya angka enak lah, 1,4 masih enak. Kenapa nggak dipilih angka lain ya? Ya biar saya sebenarnya bisa. Yang penting kan patokannya sama karena tujuannya yang kalau bagian sini ini di PPT yang seksi portofolio 2.
PMK emang rumusnya banyak yang dia yang setengah apa setengah nurunin gitu. Oke, untuk dia ambil 1 juta itu biar sebenarnya bisa pakai angka apa aja, tapi ya biar matematika kalau 1/per lebih enak gitu makanya. Gitu sih alasannya. Oh iya iya kan masuk masuk. Oke. Nah yang ini kan diketahui volatilitasnya ya. Volatilitas itu tadi itu sigma. Jadi ini salah. Karena ini variansi. Artinya kalau begini bisa juga pakai standar deviasi. Nggak pakai variansi aja kalau mau. Artinya ini 0,2 kuadrat ya. Ini alfa kuadrat var 2 kuadrat kali 0,58 kuadrat. Ini buat angkanya sorry gue nggak bisa ngitung karena kalkulator gue mati dan belum nyari baterai. Nah habis itu misalkan jadi ini misalkan dapat A atau B, cari tahu apakah ini atau ini. Itu 0,2 kuadrat jadinya 0,04 gitu kalau nggak salah. 0,04 bagi 16. Ini satunya lagi, oke Yang intinya 0,58 dia 0,3364 gitu. nol- em, terus dibagi dulu. Ya, 0,04 per 16. Ini 0,0 berapa? 3364. Benar. 0,3364 itu per 0,5 kuadrat. 5,5 kuadrat. 30,25. 30,25. Iya Oke. gitu. Artinya ini begini dong kondisinya. Benar kan? Benar kan ya? Ya ini 0,1 ini eh bentar. Benar nggak? 0,04 dibagi 16 harusnya sebentar ya. Soalnya kalaupun ini kali 2 0,08 per 0,32 kali ya Mas, benar. Artinya ini pilih W1 karena variansinya lebih kecil. Cara yang lain adalah bikin var alfa 1 W1 sama dengan 1, var alfa 2 W2 sama dengan 1. Artinya ini alfa kuadrat alfa 1 kali 0,2 sama dengan 1. Ini udah ini kalau diakarin aja. Karena kita nggak peduli yang minus kan. Itu sama dengan 5. Alfa 2 sama dengan ini kali 0,58. 8 sama dengan 1.
Alfa 2, 1 per 0,58 didekatin saja jadi 5/3 lah. Itu kan udah dinaikin kan. Ini 5 kali 4. Ini akselerasi. Ini, sorry. Salah. Terus. Return dari alpha 1W1. Ini return dari alpha 2W2 itu 3 kali berapa? 5,5. Oke. 5,5. Ini udah jelas beda jauh ya. Artinya dengan dari sini kesimpulannya dipilih W1 karena returnnya lebih gede dengan variansi yang sama. Untuk mau pilih yang mana itu terserah sebenarnya. Idenya itu karena ini dua saham yang beda dengan parameter yang beda juga, nanti itu perlu dibikin ada yang sama lah dia bisa dibandingin. Oke, itu yang soal nomor 3. Terus soal nomor 4 itu ini motoris enteng sih. Dibandingin motoris ya. Oke. Sekarang ada dua saham. Investasi pertama, satu informasinya itu MIO sama dengan satu MIO terus dengan 2 MIO 2 sama dengan 0,5 MIO, sigma 2 sama dengan 2 sigma. Berdistribusi normal apabila pada CFR 3%, investasi pertama masing-masing nilai harus dan CFR-nya itu segitu sudah. Oke, pertama-tama itu ini notasinya itu masing-masing dosen beda. Jadi sebaiknya diikutin sesuai diktatnya saja. Kalau Bu Nofri itu makanya sesuai yang ini yang gue ambil dari diktatnya. G itu gain, artinya minus G sama dengan rugi. Di sini itu par itu ruginya melewati batas tertentu. Bentar. Ini minnya negatif new. Besarnya kerugian ya ini notasinya membuat bingung ya. Peluang ketika kerugian lebih besar dari
titik tertentu 0,01. Tapi kerugiannya itu tapi VAR-nya kan positif. Bisa langsung masuk rumus, tapi apakah hasilnya masuk akal atau bisa. Artinya ketika bingung langsung masuk rumus saja. Oke. Ini VAR-nya. Terus ini dibikin jadi distribusi normal saja. Ini biaya V Z lebih besar dari nilai ini, itu ada angkanya ini sekitar berapa ya? Oke, ini ada angkanya itu Z 0,97 kalau nggak salah. Terus artinya kan ini kan udah diketahui. Artinya dapat ini sama dengan segini sigma kurang berapa. Nah, habis itu dari informasi kedua, ini CFR 3%. Diperoleh 1.092,8 juta. Nah, ini penurunannya ini apa G-nya dianggap sebagai nilai positif ya? Karena ada VAR kiri VAR kanan, tapi gue juga lupa Bu Novri itu pakai yang VAR kanan ya. Ya, kadang-kadang ada yang perlu dihafal juga. Gue mau mastiin dulu. Present value pendapatan investasi berdistribusi normal. Kerugian berdistribusi normal. Oh, kayaknya iri ya. Kiri atau kanan? Kanan deh. Lebih besar soalnya. Ya, agak membingungkan. Oke, sekarang ke CFR. Ini ada penurunannya. CFR itu kan kondisional. Maksudnya sudah dipelajari juga di Motris.
ekspektasi negatif Y ketika negatif Y lebih besar dari VAR. VAR-nya udah diketahui berapa kan? Ini ini udah masuk angka, tapi bisa juga bentuk ini. Ini kan V sama dengan berapa negatifnya tambah berapa sigma. Sigmanya itu ini beda ya, bukan 2,33. Nanti kalau tahun lalu ada tabel normal di belakangnya itu ada tabel normalnya. Ya ada CDF normalnya. Intinya itu kalau 0,7 itu sekitar 1,88. Kalau formatnya nggak dia ubah ya. Intinya ini 1,88 sigma kurang V. Ini bisa juga V sama dengan 1,88 sigma kurang mu. Habis itu ini diatur sehingga jadi bentuknya jadi bentuk normal. Terus habis itu ini sigmanya keluar, bisa keluar, mu-nya keluar juga, jadi begitu. Terus yang diketahui ekspektasi Z jika Z lebih besar dari A itu ini berdasarkan distribusinya sendiri. Artinya, karena ini distribusi normal, maka bentuknya seperti itu. Itu tinggal masukin, itu kan peluang Z lebih besar dari A itu udah dikasih tahu itu 0,03, angkanya udah ada. Artinya CVAR sama dengan ini masuk rumus. Terus per 3 karena ini 3%. Alfanya itu minus 1,88 kuadrat per 2 kurang mu. Sama dengan, ini kan ada CFR itu kan ada angka. Ini kita tahu berapa mu. Terus ini, sorry. Itu berapa sigma kurang mu. Terus ya, ini kan jadinya 1,88 ini kurang mu. Ini persamaan 1, persamaan 2, VAR sama CFR-nya angkanya dapat. Terus sekarang di solve untuk mendapatkan mu. Oke, itu. Nah, untuk yang B-nya itu tinggal dibalik aja. Itu masih sama, isinya 0,03 sama dengan peluang. Potong aja kali ya, langsung Z lebih besar dari ini saya belum tahu. Mu-nya itu adalah 0,5 mu per 2 sigma. Ya ini standar deviasinya udah langsung ya. Sehingga ini kan Z lebih besar dari itu, peluang oke. Artinya kita tambah 0,5 mu per 2 sigma sama dengan 1,88. Ini bisa dapat V-nya sama dengan berapa karena mu dan
sigmanya udah diperoleh ya. Hal yang sama dilakukan untuk CFR. Ini dimasukin aja, hati-hati sigmanya, sigma 100/3 akar 2pi si 0,88 kuadrat per 2 dikurangi mu, 0,5 mu. Ini udah dapat, ini ya bisa dihitung lah. Kalau masalah masuk input ke kalkulator itu udah bukan masalah gue rasa. Oke, sekarang soal nomor 5 adalah waktunya menguli. Suatu opsi call barrier DO untuk saham tergabung dengan strike price K60, B70. Artinya barriernya ini kan DO. DO itu down out. Ini ada, ini bisa divariasikan ya. Idenya mirip. Ini ada sisanya apa ya? Ada down out, down in. Bentar. Ini biar up in, up out. Oke. Ini ada artinya kan ini ke sini. Ini 2. Ini bisa beda-beda ya. Ini diingat aja teorinya. Down atau up itu ini kondisi yang diperlukan. Out atau in itu, ini itu ini kejadian jika kondisi terpenuhi. Kalau out itu artinya ketika turun sampai batas tertentu, nilai opsi selanjutnya itu 0. Sebaliknya berlaku kalau down in itu turun sampai batas tertentu, nanti baru nilai opsinya ada. Terus up in dan up out sama juga. Untuk yang down out, gua rasa lebih simple ya daripada kalau down in. Karena kalau yang up sama out itu kan udah kelihatan jelas mana yang mesti dienolin, mana yang enggak dienolin. Karena masalah menolin atau enggak itu yang ya bilang saja gampang-gampang susah untuk barrier-nya. Untuk barrier sebentar. Sekarang itu 3 bulan dengan 3 langkah. Artinya kita ya kembali. Ini U sama dengan 1,67 itu ada typo, mestinya D 0,6. Strike price-nya itu K60, B70. Harga saham sekarang itu 100.
S0 100. Sorry, 150. 150. Oke, sekarang dibikin S0, S01. Bentar. Namanya itu, setelah berapa langkah naiknya berapa kali. S22, S33, S10, S20, S30, S21, S21, S22. S22 ke sini. Nah, ini seharusnya sudah familiar. Itu kan S11 sama dengan S0U, S10, S0D, S22, S0U kuadrat, S21 sama dengan S0U, S0 aja. Di 3, S0 pangkat 3, S20 sama dengan S0D2 ini, udahlah, balik saja. Biar urutan. Faktor turunnya gede juga. S31, 33. Oh, ketiga. Oke, ini nilainya enggak, ya tidak dihitung sekarang. Nah, tapi kalau mau dikira-kira itu, D itu kan 0,6, artinya D kuadrat 0,36. 0,36 kali 150 itu 54, artinya S20 udah nggak bisa ya. Kalau misalnya, oke, S21 masih bisa. Oh ya, ini kan, maaf, S0D. Ini sisanya sama. Artinya batasnya di sini ya. Ini barrier 70. Nah, begitu lewat barrier ini kan down and out. Ini lewat sini, artinya ini 0, 0. Yang perlu, ini S31. Yang perlu diperhatikan itu, ini nilainya masih ada, karena ini dari kan bisa 10, 21, 31. Artinya nggak masalah, tapi nggak bisa lewat bawah. Begitu udah 0, udah itu lupakan saja opsinya ada.
Artinya S31 itu masih ada nilainya. Kalau yang sisanya itu tidak nggak ada, nggak aktif. Nah, ini yang membuat kalau up and in sama juga, mirip juga. Misalkan, bukan, sorry. Kalau yang in, ini misalkan gue bikin kondisi in, ini S11, 0, S2, S33, S21, 2, ini S21, S20, S31, misalkan up-nya di sini lah. Misalkan ini, misalkan up. Pertama, ini nggak ada value-nya ya. Karena dia nggak bisa, kalau in itu artinya itu begitu kondisi itu tercapai, nilai opsinya ada. Dan ini cuma kalau apa namanya, yang diajarin itu kondisinya cuma sekali, artinya begitu up, misalnya in, sekali in, biarpun habis itu turun lewat batasnya itu dianggap masih ada. Artinya sekarang dilihat dari pertama in. Ini ada kan? Ini kan ada. Artinya ini dua bisa ada. Ini ada, ini ada, ini ada. Ini nggak ada, ini nggak ada. Nah, karena S22 ada, ini tentu ini ada dong. Karena ini kan bisa naik. Sehingga, dan ini masih ada artinya. Ini yang nol nggak terlalu dipedulikan lah. Nah, kalau ini nggak ada. Karena dia nggak mungkin naik lewat batasnya ya. Ini juga nggak ada. Juga ini. Yang ini juga sama. S31 ada karena lintasannya memungkinkan dia untuk punya nilai. Artinya kalau kondisi yang in, down in juga bisa. Tapi kalau contohnya itu ya nggak mau, intinya harusnya udah dapat lah. Dilihat kondisi mana yang bikin nilainya itu ada atau enggak. Down sama up in ya mirip-mirip, cuma beda naik atau turunnya aja, simetris kok ini. Bentuknya, nilainya nggak simetris. Nah, jadi kalau lihat dari down out, S31 ada karena 10, 21, 31 ada. Kalau misalnya Bu Nofri tahun ini lagi mau in, ini juga sama. Yang di bawah garis itu, kayak contohnya S22 itu ada ya, karena lintasannya memungkinkan. Sementara kalau S21 nggak ada karena nggak ada lintasan yang memungkinkan dia untuk ada. Nah, lintasan itu agak tricky juga karena bisa dilihat bolak-balik. Bisa ditarik dari belakang, bisa juga ke depan.
Ya, tapi tergantung juga sih udah eh, it- bisa dari depan aja deh. Ya, kalau kondisinya udah eh, dia ada nilai, kalau kondisinya memungkinkan dia ada nilai. Makanya 31 ada biarpun lewat yang 20 itu ya itu nggak ada, tapi ya intinya ini masih ada 31 begitu juga yang di sini 21 nggak ada, 22 ada. Kemudian ini tinggal dibuat seperti biasa, diambil dari yang paling ujung. Tiga apa itu? Ini S33 kurang K ini artinya balik balik lagi saja. V33 kan ada angkanya. Kalau ini V33 ada angka, V32 ada angka juga. Nah, V31 ini langsung jemput aja, nggak ada. Ini juga sama, nggak ada. Makanya yang lumayan enak dari sini itu adalah kalau untuk uh, barrier macam gini, opsi eksotis macam barrier itu ini ya ada ya yang nol, biarpun strike price-nya kan 60. Ada yang biarpun ada yang masih di atas 60, tapi udah langsung dinolin. Karena nggak cukup buat, karena udah ya out duluan. Jadi ya kembali lagi, terus V V22 sama dengan pengambil RT V V33 terus satu kurang V32. Nah ini langsung um, di diulang-ulang terus. Maksudnya kayak looping mundur lah. Tapi yang perlu diperhatikan ini jangan dihitung, ini langsung tembak nol. Karena ya di sini udah nggak aktif. Biarpun kalau lihat dari pohon binomialnya ini kan bisa gini. Ya, T V21 tambah P ini 31 PV30. PV31 ada kan angkanya. Tapi ini nggak boleh karena kalau udah lewat dia itu, kalau udah lewat 20, 31 nggak bakal ada angkanya. Atau dengan kata lain di posisinya itu emang nggak ada nilainya. Artinya biarpun dengan rumus ada nilainya itu nggak berlaku karena kalau 31 kan lewatnya di 21. Jadi ini langsung di nolin aja dan ya sisanya seperti ya selamat menulis sih. Ya jangan lupa eh, satu catatan lain lagi adalah lihat eh, jangka waktunya. Ini 3 bulan, suku bunga 5% itu biarpun nggak dikasih tahu ini 1 tahun. Oke, terus artinya ini nanti 3 bulan 3 langkah. Jadi kita pakai juga. Kita sama dengan 1/12. Ini kan 1 bulan. Itu udah ya per 1 bulan. Artinya
Kayaknya diperhatikan itu 3 bulan bisa ganti-ganti. Yang suku bunga itu langsung 5% itu angka yang wajar buat 1 tahun, 1 tahun. Artinya biarpun secara tidak eh, nggak disebutkan ini per apa, itu langsung nembak 5% 1 tahun. Oke, setelah itu soal terakhir, Mau nanya lagi dong ya. oh ya, Itu boleh. berarti mau gimana pun buat ini dia strike price sama B yang jadi patokan pastinya ntar pakai yang mana? Untuk patokan pasti itu eh, strike price masih ngaruh juga karena dalam kondisi ini kalau kondisi ini mungkin enggak mungkin beda. S31 itu kan masih ada nilainya. Tapi kalau eh, dia itu S31-nya itu lebih kecil dari K, itu tetap nol. Kalau yang bedanya kalau pakai K sama kalau pakai barrier, kalau pakai barrier langsung ini langsung hilang nilainya sekali lewat. Jadi itu mempengaruhi, biarpun K juga mempengaruhi buat penentuan harga masing-masing harga opsinya. Berarti ntar buat ngitungnya ya ngikutin B dulu gitu ya. Iya, lebih tepatnya B-nya itu buat identifikasi mana yang masih ada nilainya, mana yang udah nggak ada nilainya. Kalau masih ada nilainya baru dihitung sama K. Kalau yang nggak ada ya eh, itu harga opsi kan maksimal. Maksimal itu atau nol. Tapi kalau nilainya aja nggak ada ya langsung dianggap nol aja. Buat di awal dihitung pakai B dulu, ntar kalau misalkan udah gak ada angkanya buat itu kayak udah dipatokin nol aja gitu, berarti nggak pakai K lagi berarti. Oh iya, kalau udah lewat B, ini contoh kalau down out ya. Kalau up in ya menyesuaikan. Kalau down out lewat B, nggak usah dihitung sama K lagi, langsung nol, nggak langsung nol tanpa basa-basi. Kalau yang up in juga sama, biarpun kalau dalam kondisi ini, misalkan eh, kalau up up in itu kan kemungkinan besar kondisi K-nya kan jauh lebih kecil dari barriernya kan. Kalau Iya, ya enggak, misalkan atau enggak, bukan kok, enggak gue salah ngomong itu, soalnya gue nggak tahu pasar opsi dunia nyata. Oke, misalkan misalkan bikin gambar satu lagi aja ya. 00 1 1 1 1 0 2 2 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 0, ini sorry, ini 3 1 3 2 2 0, ini S 3 0. Misalkan kayaknya di sini ya, misalkan X gitu.
Terus barrier-nya, oke, ambil yang lebih ekstrem aja deh di sini ya. Ini barrier-nya sama dengan Y. Kalau kalau dihitung berdasarkan K, ini ini ada nilainya kan? Ini masih ada nilainya. Ini ada nilainya. Ini nggak ada nilainya. Ini nggak ada nilainya. Oh, atau enggak? Ini rendahan barrier-nya. Harus buat yang lebih tinggi. Ini, atau enggak buat yang di sini aja deh ini barrier-nya. Karena kalau yang tadi itu nilainya masih ada. Semuanya ada. Kalau berdasar barrier. Oke, sekarang lihat dari K. eh, Berdasarkan K ini nggak ada. Ini nggak ada. Bentar. Begitu kan? Karena ini udah lewat batas bawahnya dia. Enggak, sorry. Kalau lihat dari K ini masih ada kan? Karena S31 ada, yang benar-benar nggak ada ini. Betul? Nah, sekarang kita lihat berdasarkan barrier. Barrier-nya ini ganti jadi apa ya? Ungu aja. RS. Oke. Itu nggak biru-biru. Kalau berdasarkan barrier, ini ada kan? Udah, karena dia udah lewat. Ini juga ada. Ini ada karena dia udah naik, terus ke bawahnya ada. Berdasarkan, nah, yang ini nggak ada karena barrier. Dia kan dalam kondisi apapun, dia nggak bakal lewat batasnya. Karena dia naik pun ke S32. S32 itu nggak nggak masih di bawah barrier lah gitu. Jadi ini nggak ada. Biarpun kalau mau ngambil dari K ini, kalau ngitungnya berdasarkan K saja, ini ada karena S32 ada, S31 masih ada kalau berdasarkan K. Tapi karena ini barrier, 31 nggak ada. Karena dalam jalur apapun, dia nggak bisa aktif terus turun ke 31. Nah, yang sama juga ini nggak ada karena barriernya. Ini juga nggak ada. Nah, ini ada karena dia bisa naik. Oke. Jadi begitu untuk penjelasan yang barrier. Kalau ini ambil yang up in, maka sudah cukup menjawab. Udah. Oke. Ini buat ini ntar mau ngambil dari barrier atau dari K-nya gitu tergantung soalnya atau gimana? Berarti. Eh, Nilai barrier sama K-nya itu tergantung soal. Kalau yang tahun lalu itu nilainya deket. Kalau tadi gua contohin itu nilainya jauh. Pertama kalau mau lihat barrier atau K-nya dulu, lihat barrier-nya dulu karena sebelum lu ngitung pakai K,
opsinya kan mesti aktif dulu. Dan untuk mengaktifkan opsi perlu kondisi barrier-nya. Sama juga kalau kalau out sebelum ngitung pakai K, perlu dipastikan apakah itu ada nilainya atau enggak. Kalau udah out duluan ya nggak usah dihitung pakai K. Begitu opsi itu sudah dipastikan ada nilainya karena dia entah nggak out atau sudah in, ini tergantung eh, ketentuan soalnya ya. Itu baru dihitung pakai K, apakah ada nilainya atau enggak. Kalau memang nggak mungkin lewat barrier ya lupakan ngitung yang lain. Emang itu opsi sudah tidak aktif. Begitu. Kalau mau contoh yang Bentar, Kak. Berarti oke. dia tergantung ngikutin mana yang paling gede gitu. Bukan mana yang paling gede. Gini, gini. Kayak nilai K itu digunakan untuk nyari V kan, karena V sama dengan S X X kurang K gitu kan. Enggak. Kalau sama-sama. Kalau lebih tepatnya max S X X kurang K 0 gitu kan. Nah, ini nggak akan terjadi kalau nggak lewat barrier. Artinya di atasnya ini ada persyaratan ini tembus barrier. Ini artinya antara kalau barrier-nya out, dia nggak out duluan, atau kalau barrier-nya in, dia udah in. Tembus barrier, baru ngitung pakai K. Jadi sebenarnya bukan ngitungnya pakai bukan ngitung pakai yang mana. Nilai saham kan tetap mesti dihitung duluan kan. Emang nggak terpengaruh sama K. K-nya itu nilai opsinya. Barrier itu untuk persyaratan apakah perlu dihitung nilai opsinya atau emang udah langsung nolin aja. Apakah cukup menjawab? Oh iya, Kak. Makasih. Oke deh. Nah, terus nomor 6 adalah hafalan. Ini nah ini eh, sama sebelum ya biar nggak kejadian lagi dibaca apakah halamannya bolak-balik atau enggak karena teman gua ada yang nggak dibalik karena nggak ngitung pakai tabel, jadinya soal ini kelewat. Definisi kapitalisasi model asumsi yang digunakan, single factor model, multi factor model. Nah, ini ya sudah lihat PPT saja. Oke, kalau gitu untuk menjawab, bagaimana? Emang hafalan dari hitungan. Oke, ini artinya kembali nguli, tapi nguli nulis juga, bukan nguli nulis dan ngitung. Pertama ini kalau CAPM itu eh, di sini ya. eh, Model kalau memberikan prediksi tentang hubungan antara resiko suatu aset dengan pengembalian yang diharapkan. Artinya risk eh,
return terhadap risk lah. Fungsinya nggak di soal definisi APM. Ambil aja di sini atau kalau mau cari di internet juga bisa. Terus ada tujuannya, asumsi yang digunakan ada ini dua, individual behavior dan market structure. Yang pertama, namanya itu investor rational means variance optimizer. Jadi anggap aja semuanya dilakukan secara matematik, nggak tanpa jadi beli saham berdasarkan mean dan variansinya, bukan karena uh, bias pribadi gitu. Karena kalau ke bias pribadi misalkan ada stok yang lagi trending yang dibeli banyak, ya nggak masuk asumsinya. Common planning horizon is a single period. Ini yang B itu gue juga bagaimana, tapi kayaknya lebih ke jangka waktunya, masalah jangka waktu. Terus yang C itu semua inputnya sama, asumsinya homogen dengan semua informasi yang tersedia. Artinya anggap dia semua investor sama dalam melakukan perhitungan dengan asumsi yang homogen, yang semuanya sama lah. Dan pertama, individual behavior semua pukul rata. Yang B itu perencanaannya dianggap sebagai satu periode. Itu pukul rata masalah waktu, yang C pukul rata masalah asumsi sama asumsikan semua informasi ada. Yang A asumsikan gak ada bias. Artinya ya B sama C pukul rata, A hilangkan error. Itu ke investornya. Dan kalau market structure-nya itu yang A, semua aset diperjualbelikan di publik. Ini tentu saja nggak terjadi ya, karena ada perusahaan yang nggak IPO atau sahamnya udah nggak ada di bursa gitu. Investor kan, nah ini investor can borrow or lend at a common risk-free rate and they can take short position on traded security. Ini bisa pinjam atau meminjamkan pada tingkat bunga tanpa resiko interestnya. Risk free itu bank lah, suku bunga bank 5%. Jadi kayaknya nggak tukar-tukaran saham gitu, nggak borrow atau lending saham. Kalau yang gua tangkap kayak gitu, boleh short position, nggak ada pajak, nggak ada transaksi, biaya transaksi. Terus habis itu single factor model dan multi factor model. Single factor model itu risk free. Oke, ini ya dihafalkan saja. Ini menghubungkan suku bunga saham tertentu. Ini yang bisa lebih gede dari ini return, bukan suku bunga, lebih tepat return. Okay. Ini anggap aja persatuan saham, RM, rata-ratanya risk free, suku bunga bebas risiko, anggap aja ini yang 5%. Nah ini return satu saham itu pertama lebih besar, maunya kan lebih besar dari
risk free dong, karena saham lebih berisiko tentu saja returnnya mau yang lebih besar. Tambah beta 1 ini konstanta untuk menghubungkan antara RI dan RM, RI dan RF, RI dan terhadap RI terhadap RM dan RF deh. RM-nya kan udah misalkan diketahui berapa, RF udah tahu berapa. Oh, jadi gini, selisih antara return saham dan return risk free. Berapa kali selisih return market dan return risk free. Nah, ini kalau ini variansi. Nah, ini kalau ada ini pun masuk rumus saja, tapi tahun lalu nggak di itu. Nah, ini yang dihafalkan, 3 factor model. Sebelumnya kan hanya ada ini kan ya. Sekarang tambah ini, SMB HML. Small minus big. Ini high minus low. Ini yang SMB HML sama market risk premium. Risk premium itu yang ini itu ya bisa dibaca aja lah, daripada menghabiskan waktu tutor untuk membaca ulang ini apa namanya semua paragraf ini. Oke, jadi sekian soal yang untuk UTS 2023. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari tadi yang masuk cuma gua doang. Ya sudah, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan. Mungkin tutor kali ini sekian saja. Oke, moderator. Oke, Ya. thank you banget kawan Aloy buat tutorial buat hari ini. Terima kasih juga buat yang udah datang buat tutorialnya. Semoga ujiannya juara. Makasih banyak Kak sebelumnya. Makasih. Ya. Recordingnya di Thank you, stop. thank you. Kak, boleh Iya. bagi ininya dong. Apa Oh ya, ini teman-temannya? ya itu ada